Halo ibu-ibu, wanita Katolik Republik Indonesia, salam sehat selalu. Kami dari Wanita Katolik Republik Indonesia, Ranting FX, pada hari ini kita mengadakan sharing bareng ditemani oleh teman-teman kami tercinta, Ibu Vero, Ibu Leni, juga Ibu Carol, dalam rangka menyambut Bulan Kitab Suci Nasional, dan kita ini akan mengangkat tema dari Kitab Rut. Semoga apa yang akan kami sharingkan ini bisa bermanfaat dan berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Acara pada hari ini diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Vero. Silakan Ibu Vero. Oke, mari teman-teman kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas hari yang indah ini. Kau sukai kami untuk bisa berkumpul di tempat ini untuk membicarakan mengenai Rut sebagai seorang menantu dan Naomi sebagai seorang mertua. Apa yang mereka lakukan agar dapat menjadi teladan bagi kami sebagai seorang pribadi untuk bisa meneladani kehidupan dan kebijakan yang mereka lakukan. Doa yang tidak sempurna ini Bapak, kami panjatkan dengan kerantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kita baca kitab Rut bab 3. Rut dan Boaz di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boaz, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu, dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu-ibu, setelah kita mendengarkan bacaan dari kitab Rut, bagaimana Rut sebagai seorang menantu yang oleh Naomi yang mertua disuruh memilih, karena seperti yang kita ketahui Naomi mempunyai 3 orang menantu dan yang masih tinggal adalah Rut. Karena waktu Rut disuruh kembali kepada orang tuanya, Rut memikir bahwa dia selama ini telah bersama Naomi, sehingga bagi dia sulit untuk meninggalkan Naomi. Dan sebagai refleksi dari bacaan ini, baiklah kita semua ibu-ibu dari Wanita Katolik Ranting FX, kita coba sedikit berbagi ya. Jadi keputusan berani seorang perempuan seperti Rut itu, coba apa saja yang ibu-ibu dapat sharingkan. Silakan. Baik. Setelah kita dengar kisah Rut dan mertuanya Naomi, Rut ambil keputusan untuk tetap ikut mertuanya walau suaminya sudah tidak ada, yang notabene adalah anaknya Naomi. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Kalau bukan karena Naominya baik banget, atau si menantu perempuan ini juga wanita pilihan ya. Nah, kalau direfleksikan dengan saya pribadi, saya juga punya mertua. Kebetulan mertua saya nggak kolot. Jadi kami tuh berdua seperti teman, bukan seperti menantu dan mertua.
kebetulan beliau tinggalnya jauh di Malang, dan kebetulan juga jarang ketemu. Tapi kalau udah ketemu tuh kayaknya deket sekali gitu. Apa yang dia mau kita juga kok bisa connect gitu ya. Jadi kayaknya di sini ikatan batin juga berperan ya. Terus kalau kita sebagai mantu nih ya, merefleksikan cinta kita ke mertua, otomatis mertua juga cinta ke kita gitu. Seperti dia mencintai anaknya sendiri, walaupun ya ada miss sedikit mah udah pastilah, itu manusiawi ya. Gitu aja sih sharing saya selama saya jadi menantu. Dan hal-hal seperti itu kita kepengennya bisa berlanjut ke anak-anak kita juga gitu. Gimana kalau Bu Tuti atau Bu Vero nih? Kalau saya sih ya, kebetulan ibu-ibu, saya merawat mertua saya itu cuma diberi kesempatan sama Tuhan 2 tahun. Saya married sama suami saya, papa mertua udah nggak ada. Jadi nggak bisa terlalu jauh banget kita bagaimana menyenangkan atau membahagiakan seorang mertua itu gimana gitu ya. Karena kebetulan juga sama seperti Bu Leni, mertua saya juga dari Jawa sana, dari Cilacap kita ya Bu ya. Iya. Ketemu di Jawa, jadi kita ini deh jauh-jauh gitu. Jadi karena itu jadi wangi ya. Nah itu dia yang saya mau bilang. Karena kan kalau tiap hari kita ketemu seperti ibarat piring, itu kan pasti ada dentingan gitu kan. Pasti ada bentrokan. Meskipun kita nggak sadari, pasti ada hal-hal yang negatif secara manusiawi tentu saja. Jangankan sama mertua ya. Ini bicara jujur nih, sama suami juga sama aja kan, sama anak juga. Kalau berdekatan, pasti ada sesuatu hal yang kadang-kadang tidak menyenangkan itu terjadi. Tapi bukan berarti kalau hal yang tidak menyenangkan itu membuat kita terus jadi malah lebih jelek lagi. Tentu saja enggak. Karena dengan kasih Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, kita berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, saya cuma dikasih kesempatan untuk merawat mama mertua saya. Kebetulan mama mertua saya dulu sempat piansui, ya, stroke. Ya, anak saya yang memang masih yang nomor 1 itu masih kecil banget, baby banget ya. Sampai mama mertua bilang sambil berurai air mata, apakah sempat melihat cucunya besar. Nah, itu juga membuat kita jadi sedih banget ya. Tapi saya percaya bahwa mama dia sudah tenang ya. Iya, dan kebetulan terima kasih banget karena memang suami saya pun juga orangnya luar biasa banget, baik sekali, bukan hanya sama. Mungkin bos juga seperti itu. Iya, baiknya luar biasa. Mertua saya juga baik. Didik si Ruth sedemikian rupa gitu. Karena keputusan Bu Tuti untuk berani mengambil keputusan memilih suami karena baik sekali, iya. Emang di masa pacaran pun itu udah kelihatan betapa dia tuh sangat memperhatikan saya, juga keluarga saya. Bukan omong kosong sih, memang kenyataan itu. Luar biasa deh pokoknya sampai saat ini. Yang udah dipilih biasanya istimewa ya. Iya. Bukan lihat yang lain-lainnya ya Bu Karol. Iya betul. Lihat kecantikan. Bu Vero nih, Bu Vero anaknya 2 ya? Iya. Sama seperti Bu Tuti juga. Saya mengalami mertua juga sebentar. Karena lokasi kita juga jauh. Dia di Jawa Tengah, kita di Jakarta. Emang dia kena stroke, tapi karena jauh ya hubungan selalu baik. Dan yang jauh bau wangi ya. Iya. Kalau dekat jauh kita social distancing. Iya betul. Emang biasanya begitu tuh. Iya.
pengalaman kita. Jadi ini udah 3 nih mertuanya jauh. Gimana dengan Bu Sin nih? Jauh juga. Kalau saya kebetulan berbeda. Saya nggak jauh. Satu rumah malah tinggalnya. Ini baru Ruth ini. Satu rumah ya tinggal dengan mertua dari mulai menikah. Karena kebetulan kan suami saya itu kan anak yang walaupun bukan paling besar, tapi yang harus bertanggung jawab sama keluarganya. Jadi adik-adik semua, suami yang harus memikulnya. Karena kebetulan kan suami mertua itu kan artinya udah pensiun, dan kebetulan juga yang bisa menopang hanya suami saya. Jadi suami saya lah yang menopang seluruh anggota keluarga. Nah, jadi mertua tinggal sama saya. Nah, di situ ya saya sih merasa awal-awalnya sih buat saya sih emang mungkin karena saya orangnya bebas ya, saya welcome aja. Tapi kadang-kadang si mertua ini kan ada satu adik, anaknya paling bontot. Anak bontot kan biasa manja. Nah, dengan si manjanya ini kadang-kadang baju kotornya suka dicucikan sama mamanya. Nah, saya kan mantu nih, suka-suka sedikit kesel gitu ya, kita aja kok kerja sendiri, kok ini anak udah gede kok masih mau bajunya cuciin gini-gini. Kita kan suka Berarti sedikit itu orang ketiga ya. jadi ada orang ketiganya. Ada orang Tapi ketiga. saya suka bilang gitu ya, nggak boleh gini. Nah, kadang itu suka lapar suami kan, itu suami kan negor si maminya gini. Nah, terus gini, tapi lama-lama saya bosan, ngapain mau ngomong terus begini gitu kan. Akhirnya saya kayak masa bodoh gitu ya. Jadi saya pikir nih kita kan ingin damai gitu kan ya, nggak mau lah masa bodoh gitu ya. Tapi syukur sih keraguan-raguan saya itu dibalas, adik ipar saya ini langsung kuliah kan, langsung pergi dari rumah kan, jadi dia ngkos. Nah, udahlah, jadi kan nggak kelihatan lagi tuh gimananya. Lenyap deh Jadi orang ketiga. iya gitu. Karena kan kita satu rumah kan, pasti kita kerja ya, pengennya si anak ini pun yang janganlah mamanya dikerjain. Mamanya kan nggak apa-apa kok, katanya dia kan kuliah, dia gini deh. Masih kemanjaan mama itu mesti mau terus gitu. Sebenarnya bukan, kalau menurut saya sih anak itu bukan mau ngerjain mamanya sih sebenarnya. Itu karena kasih seorang ibu yang Betul. ingin anaknya itu nggak mau repot, nggak mau Ya. gimana lah. Nah, Ya udahlah, rela kan, betul. kita sebagai seorang ibu pasti rela kan melakukan apa saja. Udah besar, udah Ini kuliah. kan tadi adiknya kan, jadi itu kok ini manja banget sih, mama ngapain sih? Iya, Udah gede tuh, maksudnya bisa ngurusin iya. sendiri. Nah, saya Iya. pengennya tuh ngedamaiin, artinya tuh si anak ini supaya ngerti lu, mama lu tuh ikut sama orang di sini. Kamu jangan begini gitu kan ya, itu nggak baik juga. Karena kan aku udah ada anak gitu kan, nanti anakku ketularan gitu karena jadi kayak gini jauh kayaknya begitu. Tapi apa daya nggak pernah berhasil ya, akhirnya saya pikir ada putusan nggak mau lah mama begini, puyeng gitu ya mama gitu ya. Akhirnya saya pikir udah dah, nggak mau ngatur-ngatur, masa bodoh aja gitu kan. Kalau Nah, Lucy tinggal itu bersama dengan mertua itu dua-duanya ya? Atau dua-duanya, setelah- tapi yang satu lebih cepat meninggal, yang suaminya itu. Jadi yang lama ini mami Berapa tahun Bu Sin? dari sejak menikah Sampai sekarang sampai berapa lama kira-kira? puluhan tahun. Oh, puluhan tahun. Puluhan Wah, tahun. luar biasa ya. Puluhan tahun itu sampai terakhir pas mami tuh di gereja jatuh. Nah, dia nggak bisa lagi bergerak gitu kan ya. Nah, kita langsung adik saya yang satu lagi ipar tanya suruh tinggal di sana aja. Kebetulan sana ada rumah satu yang kosong, biar kami tinggal di situ dengan kakek ipar saya yang nggak menikah, biar sama-sama di sana gitu loh. Jadi sebelum Ibu Sin mengambil keputusan menikah dengan Pak Waro, Bu Sin udah tahu belum kondisi Bapak? Tahu begitu. Jadi apa yang membuat Bu Sin berani ngambil keputusan tetap menikah dengan Orang yang Pak tanggung jawab Waro? begitu. Ya saya sih orangnya asal kita udah cocok, udah bisa gaul, bisa ini, buat saya tuh halangan itu no problem lah gitu. Saya pikir sambil berjalan aja lihat gitu. Orangnya tuh saya ngambil tantangan, lihat aja lah. Sampai sekarang saya pikir gitu loh. Apapun juga kesulitan saya pikir alah mabok pusing, tapi saya pikir jalanin aja lah, udah masa bodoh. Tanya Gitu. enggak nih satu? Boleh. Selama perjalanan itu apa? Ini sama mama mertua itu kan katanya lama tuh puluhan tahun. Pernah nggak konflik? Jujur nih. Pasti. Jawaban yang jujur nih. Jadi ibu-ibu ini satu hal yang luar biasa diakui di depan ibu-ibu kita semua, bahwa kita itu memang tidak luput, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Konflik pasti ada ya Bu Sin ya, tapi diselesaikan dengan kasih dong ya. Iyalah. Yes, pokoknya intinya kita memilih itu memang berdasarkan dengan pilihan hati kita, apapun resikonya kita siap
Siap apa adanya. apa adanya ya, semuanya ya, menanggung beban apapun itu, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menopang kita. Betul nggak Bu Karol? Betul. Ya. Ibu-ibu, jadi kekuatan perempuan ini yang kita ambil berdasarkan inspirasi dari Bible Learning with Father Joseph dari Kitab Rut. Dapat saya ngambil kesimpulan bahwa keputusan ibu-ibu sebagai seorang perempuan untuk menjadi istri itu ibarat Rut yang dipilih oleh Boas. Boas tuh memilih Rut menjadi istrinya bukan karena kecantikannya, tetapi apa yang dilakukan Rut terhadap Naomi mertuanya. Seperti juga ibu-ibu sekalian juga memilih suami tanggung jawab. bukan karena kegantengannya, Karena kekayaan, kekayaannya. dengan kekayaannya ya, tapi karena hatinya. Tapi jatuh cinta dulu dong, nomor satu, betul nggak? Oke, lalu seperti tadi Ibu Sin, Ibu Leni, Ibu Vera, dan Ibu Tuti sharing, berarti relasi rumah tangga ini jadi boleh dikatakan semua itu relasinya harmonis, sehingga buat mertua ibu-ibu sekalian seperti punya anak baru, ya kan? Anak tambahan. Anak perempuan lagi. Jadi bukan ada jarak antara si menantu dengan mertua. Kan kadang-kadang ada yang seperti clash kan ya. Begitu dengan menantu dengan mertua langsung wah asosiasi kan langsung jelek kan. Nah, karena gini biasanya nih mami-mami nih ya punya Jadi anak mau ya? laki-laki, terus dia punya pasangan. Biasanya si mami ini agak jealous gitu loh, ya Termasuk kan? Bu Leni ya. Oh enggak, saya harus belajar dari mertua saya, nggak ada jealous. Kalau dia memperlakukan anak kita dengan baik, bisa memberi kehidupan yang harmonis, bahagia, kita juga kan ikut bahagia. Kalau jadi sebenarnya peran mertua untuk si menantu juga harus adil gitu ya. Jangan terus karena dia mantu kita ada gap, terus ngadu ke anak kita, si menantu begini nanti akhirnya bikin konflik di rumah tangga anak kita, bukan begitu ya? Iya. Nah sepertinya begitu. Nah yang ini udah punya mantu cowok ini juga. Saya juga ya. punya mantu cowok. Nah yang punya mantu cewek belum nih, ini kayaknya. Boleh tambahin nggak satu aja? Nah, kadang-kadang kalau ada anak-anak yang anak saya nih, mami ngadu soal suaminya gini. Saya bukan marahin si mantu, malah saya justru ngasih tahu anak saya, Monik, kamu tuh harus gini. Pokoknya justru dia yang saya marahin. Karena apa? Kamu yang harus ini dulu, yang harus berubah dulu. Nggak boleh semuanya harus kamu salahin suami atau gimana. Nomor satu ya tetap harus bersyukur apapun yang terjadi. Intinya itu. Oke. Saya jadi ingat juga, saya waktu Cynthia masih belum menikah juga saya udah pesen, nanti kalau kamu punya mertua jangan neko-neko, anggaplah dia sebagai orang tua kamu. Jadi kan Apalagi jauh ya. Soalnya jauh di seberang negara. tapi Kan ada ya, gantinya sekarang. puji Tuhan ya mereka hidup oke, baik-baik aja, dan mertuanya juga kebetulan baik juga sih. Tapi memang sih sebetulnya itu ya, kehidupan ini tuh tidak lain dan tidak bukan tuh hanya karena kalau kita baik maka Tuhan akan kasih yang terbaik. Tapi kalau kita misalnya tidak baik, pasti akan ketemu mantu yang jahat. Kalau kita seperti hidup kita cuma orang juga jahat terus, pasti akan dibalas juga dengan kejahatan tanpa Tabur tua disadari. ya? Tabur Iya, tua ya. itu seperti Jadi itu. kita belajar dari Naomi, saling mengerti, Ya, saling berkorban, sehingga adanya saling pengertian dan memahami, sehingga relasi indah. Jadi tidak perlu mempersulit seperti tadi Bu Tuti bilang, Ya. mempersulit suamimu. Nanti si ibunya ngomong begini, anaknya ngomong begini, posisi suami sulit. Ya. Iya. Karena bagi seorang suami, istri adalah perempuan yang sangat dikasihinya, yang dipilihnya dalam hidupnya untuk dia cintai. Tetapi jangan lupa, dia juga mempunyai seorang ibu yang sangat besar jasanya untuk hidupnya. Karena kalau misalnya sebagai seorang menantu,
tidak cocok dengan mertua, kasihan posisi sebagai calon suami. Demikian ya. Hidup di neraka. Gimana ibu cukup sharing kita atau ada tambahan? Kayaknya cukup ya. Nah ya, Tapi mau nambahin satu not dari Pak Ron bilang tanya penderitaan semua tuh bukan hanya si suami sini tapi semua keluarga Semua itu keluarga. akan menjadi korban. Kalau kita yang tidak bisa menyelesaikan masalah itu semua menjadi korban. Bukan suaminya, bukan mertuanya, bukan si anaknya, bahkan ke anak cucunya pun akan jadi korban. makanya itu Jadi perlu adanya perlu yang harus rasa betul-betul kasih, iya. bersyukur, sama pengampunan. Itu kuncinya sih. Ya. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, untuk hari ini sharing kita dari Wanita Katolik Ranting FX cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya semua, dan terima kasih juga sama Kevin, putra dari Ibu Vero yang telah membantu terlaksana acara ini dengan baik. Doa penutup mungkin dari Bu Sin. Silakan, Bu. doa penutup. Mari teman-teman sekalian dan ibu-ibu semua di sini, kita akan mengakhiri acara ini kita dengan berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan ilahi-Mu sehingga pertemuan kami saat ini boleh berjalan dengan baik, dan di dalam kebersamaan ini kami telah lebih dimantapkan dengan dari masalah-masalah yang kami hadapi, mengambil contoh dari cerita Ruth dan Naomi ini. Biarlah kehidupan ini tidak hanya sampai di sini saja sebagai mencontoh dari Naomi dan Ruth itu, biarlah ke anak kami semuanya boleh turun-temurun sehingga menjadikan semua keluarga yang baik sejahtera, bagikan keluarga kudus-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas penemuan yang indah ini, atas waktu yang telah Kau berikan sehingga ini sungguh-sungguh boleh terjadi dan terwujud, dan semoga di kemudian hari kami juga boleh berjumpa lagi sama lain dengan mengilhami contoh-contoh tokoh dari kitab suci yang lain yang akan lebih menguatkan iman kami dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dan kehidupan masa-masa saat ini. Terima kasih Tuhan, kepadamu lah kami akan selalu memuji dan memuliakan-Nya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permohonan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu jangan lupa selalu sehat, jaga jarak, dan tetap semangat meskipun dalam masa pandemik ini. Pakai masker, jangan lupa ke dimanapun berada. Terima kasih. Bye.